Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Nurlina M dari SD Negeri nomor 33 Patalasan. Sekaligus PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswi 21000124655. Hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 2 SD Negeri nomor 33 Patalasan dengan materi memahami Quran Surah Al-Falaq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Agar ilmu yang mau kita pelajari masuk di kepala kita. Agar segala apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan maju teman yang memimpin. Ya, berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu kembali. Ya. Sebelum lanjut pelajaran, Ibu Guru absen. Mendatannya Ahmad Hidayah, Ada Ibu Guru. Alia Jatila, Ada Ibu Guru. Andi Zida Saputra, Ada Ibu Guru. Fauzan, Ada Ibu Guru. Hayati, Ada Ibu Guru. Muhammad Farid Atalla, Ada Ibu Guru. Muhammad Naufal Ada Afkar, Ibu Guru. Naufal Al-Ghazali, Ada Ibu Guru. Reski Hidayah, Ada Ibu Guru. Rifki Ramadan, Ada Ibu Guru. Syahrani, Ada Ibu Guru. Syahrina. Ada Ibu Guru. Ya, bagaimana? Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Jadi yang akan kita pelajari lagi tujuan pembelajarannya yaitu memahami
ini Quran surah Al-Falaq yang mau kita pahami tentang pesan yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Sudah tahu sama apa itu Al-Falaq? Tahu. Apa artinya? Tidak ada yang tahu? Tidak. Nah, waktu subuh. Masa sudah dilupa dipelajari ini minggu lalu ya? Nah, surah Al-Falaq. Jadi yang mau kita pelajari ulang memahami pesan surah Al-Falaq. Jadi sebentar kita ulang bersama-sama membaca surah Al-Falaq. Sudah dipelajari minggu lalu dibaca. Masa dilupa lagi? Nah, guru tanya kembali Al-Falaq artinya waktu. Berapa jumlahnya? 5. Kita lihat. Jadi yang mau kita pelajari tentang surah Al-Falaq. Ya, perhatikan dulu ini gambar. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ada yang bilang mengaji, ada yang bilang belajar bersama. Nah, kemudian yang mengatakan tadi orang mengaji betul. Kemudian sudahkah kalian mengaji Al-Quran ini? Sudah. Apa saja ayat apa saja yang dibaca hari ini? Al-Fajr. Yang lain? Al-Waqiah. Yang lain? Al-Lail. Yang lain? Al-Baqarah. Apa lagi? Al-Falaq. Iya. Al-Kahfi. Iya. Jadi itu perlu kita mengaji setiap hari. Untuk apa? Agar kita bisa memahami isi Al-Quran. Pedoman hidup umat Islam. Nah, kita lihat lagi. Jadi inilah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memahami pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Kita lihat lagi di bawahnya. Siap? Kita baca bersama-sama ya. Kita lihat bersama-sama. Jadi surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Jadi ini ada yang tanyakan, ada yang tidak tahu Al-Falaq artinya waktu subuh. Kemudian berapa ayat tadi? 5. Kalau diturunkan di Mekah maka tergolong surah. Tadi kita sudah lihat ayatnya. Inilah artinya. Dari ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dan waktu fajar. Kemudian kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. 3, dan dari kejahatan malam apabila telah gulita. Kemudian dan dari kejahatan perempuan. Kemudian perempuan siapa? Penyihir yang meniup pada buhul. Kemudian dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi itu ya arti dari surah Al-Falaq. Kita lihat kembali materi pesan pokok Al-Falaq. Yang pertama, apa di situ kita lihat? Yang kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa
sihir, kejahatan, wanita-wanita tukang sihir. Itu perlunya kita mempelajari surah Al-Falaq atau membacanya. Jadi sebentar, karena ibu guru sudah membuat kelompok, sekarang kita lihat materi yang ibu guru mau usulkan ini. Yang pertama di sini, kelompok di sini, pesan yang pertama ini. Apa maksudnya ini yang mau didiskusikannya? Yang kedua, kelompok yang ini kejahatan di waktu malam, kelompok 3 kejahatan di sini. Didiskusikan. Baru sebentar ibu guru akan bagikan LKPD, ya. Kita baca bukunya dulu, lihat memang di situ nanti. Baca dulu bukunya, diskusikan sebentar, gugur bagikan dari KPD. Yang di sini sudahnya. Dari baca teman ini. Ini kita lihat ini. Jadi ini aku sudah Al-Falaq. Tadi kita dikatakan kembali dengan Al-Falaq. Katakanlah berlindung kepada Tuhan yang Maha Menguasai. Yang mana di sini katanya orang yang berlindung kepada Allah. Diskusikan dengan temannya, sebentar mengumpulkan kembali. Bagaimana? Ya? Jadi harus dipahami apa-apa pesan yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Jadi yang pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berlindung? Karena ada tukang sihir, wanita, berkumpul, dan kejahatan. Ada jin, ada setan, kemudian orang yang iri hati atau dengki kepada kita. Jadi kita harus selalu membaca surah Al-Falaq dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, masih semangat? Masih. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, yes. Oke, boleh dilanjut kembali. Sudah semua? Sudah Bu. Kita lihat dulu semuanya di sini, dari kelompok sini dunia 1, 2, 3, 4. Kemudian satu orang saja yang membacakannya. Sudah selesai semua? Oke, kita lihat dulu dari kelompok membacakan hasil diskusi dari tentang pokok surah Al-Falaq. Ini silakan, mari semua.
Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Falaq antara lain: 1. Kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kejahatan di waktu malam. 3. Kejahatan tukang sihir. 4. Kejahatan orang dengki. Dan bagaimana kelompok 3 sudah betul pesannya dibacakan pada surah Al-Falaq? Jadi itu kejahatan pada waktu malam. Apakah ada kejahatan atau tidak ada? Ada. Oke, silakan dulu kembali. Selanjutnya kelompok 2, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Harus lebih semangat lagi ya. Ya, silakan kelompok 2. Dari peserta yang lain harus lebih kompak juga. Yang malu-malu harus percaya diri. Bagi orang yang membacakan. Ya, kelompok 2. Yes, Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Ada 4 kejahatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Falaq antara lain: 1. Kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kejahatan di waktu malam. 3. Kejahatan tukang sihir. Dan 4. Kejahatan orang yang dengki. Dengan membaca surah Al-Falaq, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Oke, sudah betul? Sudah. Setelah Al-Falaq, ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, sekarang kelompok ke-3. Silakan maju ke sini. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Ada 4 kejahatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Falaq antara lain: kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejahatan di waktu malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Dengan membaca surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Apakah ada tukang sihir? Ada? Jadi harus lebih percaya diri lagi ya, jangan malu-malu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan dilakukan. Jadi itulah tadi 3 kelompok sudah membacakan hasil diskusi tentang pesan pokok dari surah Al-Falaq. Oke, sekarang ibu guru akan bagikan KPD. Silakan dikerja Dina. Tulis nama. Silakan dikerja.
Sudah semua? Yang sudah boleh kumpul di sini. Di sini ya, klinik. Terus apa ini? Merasa dulu. Kita bersiap kita mau tolong dia dulu. Dan sudah boleh simpan di sini. Bagaimana? Sudah kelengkap tiga? Sini. Siapa lagi yang belum? Ya, yang belum cepat-cepat selesaikan terkumpul. Ya. Siapa dulu yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi memahami Quran surah Al-Falaq? Ya. Siapa dulu? Oke, siap semua mendengarkan? Siap. Mendengarkan Quran dulu. Surah Al-Falaq adalah surah dari 113 di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terkesan di Fajar. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Iya. Itulah yang ayat. Ada 4 kejahatan yang Allah Subhanahu sebutkan dalam surah Al-Falaq antara lain 1 kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, 2 kejahatan durasi malam, 3 kejahatan manusia, 4 kejahatan orang yang dengki. Dengan membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa taala Iya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang ada membacakan kesimpulan dari selanjutnya tidak. Surah Al-Falaq surah ke-111 dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq ada waktu ayat. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Falaq Allah sudah mengalami. Oke. Sebagaimana
kembali. Al-falaq artinya waktu fajar. Kemudian urutannya dalam Al-Quran keberapa? 113. Selanjutnya kali kita mempelajari tentang terjemahan surah Al-Falaq. Pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai kepada. Yang kedua, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kemudian, dan dari kejahatan malam apabila telah malam gelap gulita. Kemudian apa lagi? Dan dari kejahatan perempuan bukan ini yang menyebar bodoh. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita lihat juga di sini ada tadi. Kita lihat bersama-sama, semua perhatikan. Sama perhatian ini, perhatian sini. Jadi surah Al-Falaq mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Yang mana saja tadi bentuk kejahatan? Apa saja tadi yang kita pelajari? Makhluk ciptaan Siapa saja makhluk ciptaannya Allah siapa? Manusia yang iri hati dan dengki. Siapa lagi? Tukang sihir. Siapa lagi? Wanita pencuri. Ya, itu semua kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Surah ini juga mengingatkan pentingnya menjaga diri dari sifat buruk seperti iri hati dan bersandar penuh kepada Allah. Kenapa dikatakan iri hati? Ada orang teman-teman berprestasi, kita tidak boleh iri hati. Kita harus juga bersungguh-sungguh belajar agar kita bisa berprestasi. Jadi inilah pesan pokok yang kita pelajari pada hari ini. Minggu depan kita akan ulangan atau semakin pada semester. Jadi harus lebih banyak mempelajari atau mengulang materi pelajarannya di rumah. Apa tadi yang kita pelajari tentang memahami pesan surah Al-Falaq? Ya, sudah tahu semua? Jadi kemudian dari hasil LKPD-nya masih ada yang salah ya? Masih banyak yang salah. Jadi harus diperbaiki nanti lagi ya. Iya. Kemudian di sini hati-hati. Betul. Tadi sudah betul. Alias betul. Tadi betul. Benar dan Nani. Kemudian kalau di bawah masih ada yang salah. Ahmad benar. Al-Ghazali sudah ada yang benar. Kemudian daftar masih ada yang mau dibetulkan nah. Harus diperbaiki nanti. Dari yang bagus hari ini nilainya Sabrina, tepuk tangan dulu. Selanjutnya Paul Zidan, tepuk tangan dulu. Kemudian Sarani, tepuk tangan. Alia, kemudian Hayati. Jadi itulah materi yang guru bawakan pada pelajaran ini. Jadi harus diulang-ulang pelajarannya di rumah ya. Ya? Ya. Supaya bisa diingat-ingat pelajarannya hari ini. Jadi cukup sampai di sini. Ibu guru akhiri. Sebelum ibu guru akhiri, kita bersama-sama dulu membaca akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
masih salah di rumah belajar ya. Harus ingat-ingat supaya diulang-ulang ini ya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.